warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu absen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak masuk? Kamil. Nurma. Semuanya ya. Semuanya. Masuk ya, masuk semuanya. Langsung saja, dia masih ingat gak kemarin kita membahas materi apa? Itu materi kondisi Islam pada masa modern. Dan sekali coba dijelaskan. Nah, pada awal masa modern, Islam itu mengalami kemunduran. Kerajaan-kerajaan Islam mulai melemah. Jadi, negara Eropa dengan gampang menjajah Islam. Namun, umat Islam mulai sadar dan bangkit dari keterpurukan, mengejar ketertinggalan, terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, benar sekali. Jadi, kondisi Islam pada awal masa modern itu mengalami kemunduran. Namun, karena tidak mau terlalu lama terpuruk ya, akhirnya Islam itu bangkit untuk memajukan Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, itu tidak luput dari perjuangannya para tokoh-tokoh Islam modern. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita tahu siapa aja sih tokoh-tokoh Islam modern, kemudian pemikirannya apa, dan juga jasa-jasanya itu seperti apa. Nah, kegiatan pada hari ini kita akan diskusi dulu, kemudian kita akan bermain game ya, kuis. Nah, langsung saja. Ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalian akan membuat poster digital. Nah, isinya apa? Isinya ada biografi, pemikiran, dan juga jasa-jasa ya. Nanti dikumpulkan di Google Drive. Nanti Ibu akan kirim. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Aku roto cara gurih. Sama belakang. Oh Ya, iya. 3. Ya, sekarang diskusi ya. Ada yang ditanyakan dari tugasnya? Lagi ini bisa Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Oke, sekarang berdiskusi ya. Kalian boleh cari materinya di internet, dari buku juga boleh. Sudah ya diskusinya? Alhamdulillah. Langsung maju presentasi kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan. Oh, layanan mesti ya. Ayo. Iya. Oh, iya, pinter ya. Muhammad Ali Pasha. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha yang dikenal Pasha atau Muhammad Ali. Asalnya Mesir, perannya pelopor kebangkitan Islam di Mesir dan tujuannya memajukan Mesir lewat pendidikan dan teknologi modern. Terus pemikiran dan jasanya yaitu membebaskan Mesir dari penjajahan Prancis, mengirim pelajar Mesir menjadi pelajar ke Eropa. Yang ketiga itu mendirikan sekolah modern. Terus yang keempat memasukkan ilmu modern ke kurikulum pendidikan Islam. Beri tepuk tangan untuk jadi Muhammad Ali Pasha ini beliau adalah salah satu bapak modernisasi dari Mesir. Nah, kita akan dijuluki bapak modernisasi karena beliau telah membangkitkan Islam di Mesir. Nah, salah satu jasanya juga termasuk beliau sudah membebaskan jenderal Mesir dari penjajahan Prancis. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas Muhammad Abduh. Dari kelompok 2 yaitu biografi Muhammad Abduh, yaitu asalnya dari Mesir. Perannya sebagai reformasi pendidikan dan pemikir rasional Islam. Lahir pada tahun 1849 sampai
1905 Masehi. Nah, pemikiran dan jasanya yaitu menghapus dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, membuka pintu ijtihad dan menolak taklid buta. Pemikiran dan jasa yang pertama ada menyusun kurikulum modern di Universitas Al-Azhar. Yang kedua, menekankan bahwa Islam sejalan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih untuk penjelasan. Jadi Muhammad Abduh ini beliau memiliki pemikiran. Salah satu pemikirannya yaitu reformasi pendidikan, yaitu merubah perubahan dalam pendidikan. Nah, beliau mengatakan bahwasannya harus menghapus dikotomi ilmu, jadi menghapus pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Jadi beliau ingin menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum, apalagi di sekolah. Jadi kalau di sekolah agama harus ada pelajaran yang umum, gitu pula sebaliknya di sekolah umum harus ada pelajaran agama. Oke, gitu ya. Lanjut kelompok 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, asalnya itu dari Yogyakarta, Indonesia, lahir pada 1868 sampai 1923 Masehi. Nah, perannya yakni pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Tujuannya untuk mewujudkan pendidikan Islam modern yang berjiwa sosial. Nah, pemikiran dan jasa utamanya yakni memadukan pendidikan agama dan umum, menanamkan nilai nasionalisme dan akhlak sosial, menginspirasi lewat pengamalan Quran Surat Al-Ma'un yakni peduli sesama, dan terakhir yakni mendirikan sekolah, panti asuhan dan organisasi kepanduan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ini mendirikan salah satu organisasi yaitu Muhammadiyah pada tanggal berapa? Itu 18 November 1912. Nah, pemikirannya sama dengan Muhammad Abduh, yaitu menggabungkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Gitu ya. Ya. Lanjut kelompok 4. Kini itulah bapak kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wah, ini bagus sekali ya ini tampilannya. Dan kok Papa Jo? Aku yo. NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari, asal Jombang, Indonesia, lahir di 1871 sampai 1947. Perannya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Saya Atau NU ya. Tujuan menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah sambil membela tanah air. Pemikiran dan jasanya yang pertama mendirikan pesantren Tebu Ireng untuk memberantas kemaksiatan. Yang kedua mengajarkan tasawuf ala Al-Ghazali untuk memperbaiki akhlak. Terus yang ketiga mengeluarkan resolusi jihad 1945 demi kemerdekaan RI atau Republik Indonesia. Terus yang terakhir produktif menulis kitab, diantaranya Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Beri tepuk tangan. Yeay. Kiai Hashim Asy'ari ini mendirikan organisasi apa? Nahdlatul Ulama. Tanggal berapa? Tanggal 31 Januari 1926. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Ya, kenal ya. Kenal. Ya, Gus Ipan. Kemudian juga mencetuskan resolusi jihad. Ini kemarin kita memperingati resolusi jihad. Ya. Hari santri berapa? 25. Ya. Jadi kalian sudah paham semuanya Ya, sudah melekat. Alhamdulillah. Selanjutnya kalian ini main game dulu ya. Game. Nurma sudah nggak sabar, Bu. Katanya nggak masuk kamu tadi, kok tiba-tiba di sini toh? Bermain. Pumpkin, Halloween. Itu masak. Racing. Kafe. Blog Cuma saya tahu yang tahu tentang sejarah. Guys, sampai masuk. Kan sampai ke sini kan? Ya. Sharing dulu. Nanti nunggu itu ya, hostnya dulu, nunggu ibu dulu. Ini tampilannya kalau kalian menjawab soal benar, kalian nanti boleh mencet di sembarang tempatnya ya. Jadi tinggal mencet gitu. Nah, kalau kalian salah, kalian tunggu selama 3 detik dulu.
Baru kalian bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya. Sahabat. Ada kunci jawabannya nggak? Nah, nggak ada, gampang. Soalnya cuma 5. Nah, kalau kalian setelah selesai menjawab soalnya, kalian akan ada tampilannya seperti ini. Kalian pencet klik to open. Kemudian kalian akan memilih teman kalian. Ini pilih teman kalian yang random aja. Dipilih ya. Habis itu kalian akan masuk ke soal lagi. Ya, jawab soal dan soalnya yang paling cepat, paling benar, dia akan jadi pemenangnya. Dan kalau sudah jadi pemenangnya, maka gamenya akan otomatis selesai. Itu ya, paham ya? Kalau ada ini, dipencet langsung. Ini milik yang teman random ya. Close. Satu kali aja loh. Siap? Lah kok masa itu Iya. Cepet. Ya, oke. 1, 2, 3. Jangan ya. Ini yang paling cepat mengerjakan ini. Bisa dilihat dari sini. Kamu jalan Kalau berjalan nggak uangnya sama kui. Ayo, cepat-cepat. Siapa yang Ayo balapan. Ayo, siapa ini? Cepat. Kok iso ya terus sana tinggi. Sana tinggi. Kok gini? Tadi dipencet apa tadi? Kok begitu open? Kok gini ya? Yang on berarti. Loh. Ya. Ini gila. Satu. Ini jadi pemenangnya adalah ini Mas Kamil. Yang kedua Mbak Dila. Ini seri ya ini. Enggak Sama-sama dong. 4 meter sama. Tapi 3 itu lebih pendek. Kita lihat itunya wes. Kita lihat. Yo, tenang hasilnya. Dila. Tapi dhuwurnya dhuwur Dila. Wih, gila. Pengen kenal kata. Oh, Mbak Dila ini pemenangnya. Nah, Mbak Dila, Mbak Dila Pak. ya. Mbak Dila juara 2, Mbak Dilanya juara 3. Tapi salah sih. Tapi Tapi dia 100. cepat ya, cepat. Cepat. Benar. Yang paling cepat dan paling benar. Ini pemenangnya ini Mas Kamil juara 1, Mbak Dila juara 2, ini Mbak Dila juara 3. Beri tepuk tangan. Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Asik. Gamenya asik. Simpulan. Siapa? Gamenya asik ya. Peran penting dalam membangkitkan kembali semangat umat Islam. Ya, jadi beliau tadi itu berusaha untuk memajukan umat Islam di era modern, terutama memajukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Oke, karena kalau sudah semangat ya hari ini, Ibu ada tepuk sedikit. Kalau ibu bilangnya dikasih apa, kalian jawabannya dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mikroki, keren. Wow, keren. Gitu ya. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mikroki, keren. Wow, Ya, satu kali lagi. ya cukup ya, minggu depan lagi ya. Ini minggu depan kita akan membahas tentang lanjutannya ya, kan ada 9 tokohnya. Ibu tadi membahas 4, minggu depannya kita membahas 5 lagi ya lanjutannya. Nah, tugasnya Biasanya ini ya, kalian isi pemikiran-pemikiran dan juga jasa-jasanya beliau ya. Dikumpulkan di Google Drive ini. Ibu kan tadi sudah kirim linknya kan. Tinggal kalian isi ya, isinya formatnya absen dan juga nama. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.